Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli bersama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Come thou Almighty King, help us thy name to sing. Help us to pray, Father all glorious, all victorious, come and reign over us, Ancient of Days. Come thou Almighty King, help us thy name to sing. Help us to pray, Father all glorious, all victorious, come and reign over us, Ancient of Days. Amen. My Jesus, I love thee. I know all I'm mine. For thee all the forest of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior, adore. If ever I love thee, my Jesus.
I know all I might. For thee all the forest of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, this now. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, this now. Amen. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님, 오늘 저희가 이렇게 온라인 예배로 함께 모여서 예배드리게 하시는 주님을 감사합니다. 우리 이 자리에 함께 우리 이블라드나 또 아공, 리아나 주님 함께 하시고 저와도 함께 해주셔서 하나님 성령 충만함으로 채워주시고 우리가 각자 자리에 떨어져 있지만 성령 충만함으로 채워주셔서 정말 제가 하나 될 수 있도록 도와주셨고 하나님의 영으로 채워지기 원합니다. 다음 제가 또 하나님의 말씀 앞에 섭니다. 하나님 저희 각자의 귀를 열어주시고 마음을 열어주셔서 하나님 말씀을 들을 때 그 말씀을 받아서 새기고 마음판에 새기고 또 그 그 말씀대로 살아갈 수 있는 저희 될 수 있도록 주여 붙들어 주시기 바랍니다. 하나님 말씀을 전하는 저와도 함께 해주셔서 정말 성령 충만함을 채우시고 함께 해주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Ibu Latna, Agung dan Riana. Saya senang bertemu dengan Anda sekalian lagi hari ini. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, pertama-tama mari kita baca teks hari ini bersama. 1 Samuel chapter 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel chapter 16 ayat 1 sampai 13. 자, mari kita baca 1, 2, 3. Baru firmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandungmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi baru firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Yesaya memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Yesaya menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Yesaya menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Yesaya, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Yesaya, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Yesaya, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dalam buku ini Samuel muncul di akhir masa hakim dan dia sendiri hakim terakhir Israel. Ia mengurapi orang yang dipilih Allah sebagai Raja Israel. Dengan melakukan itu setelah periode transisi yang menimbulkan era para hakim dan awal periode kerajaan muncul. Namun buku ini tidak dimaksudkan hanya untuk menggambarkan proses di mana sistem sosial dan politik Israel telah dipindahkan dari sistem kesukuan atau kesukuan ke sistem kerajaan. Dalam buku ini, sistem yang diperintah oleh Tuhan tidak hanya pada zaman Musa dan Yosua, tetapi juga di Samuel, diubah menjadi sistem kerajaan secara eksternal. Namun, di tengah-tengah proses ini, Allah dengan berdaulat memilih Raja Israel melalui Samuel. Itu juga menunjukkan bahwa pemerintahan Allah terhadap Israel tetap sama. Karena Tuhan menghapuskan atau mengangkat Raja berdasarkan kepatuhan mereka pada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa Raja Israel yang sejati adalah Tuhan. Teks hari ini dimulai seperti berikut. Yang kita mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Bab ini, ayat ini membahas tentang kisah-kisah Saulus dan penampilan baru Daud dalam sejarah. Tuhan menyesal menetapkan Saul sebagai raja Israel dan memutuskan untuk memilih Daud sebagai raja baru Israel. Penampilan Daud sudah dijadwalkan. Mengenai Raja Saul yang telah melanggar perintah Yehowa dan mempersembahkan korban yang jahat, Samuel telah menubuatkan bahwa Allah akan mencari orang yang tepat dan memimpin orang Israel. Ia juga menubuatkan bahwa Allah akan memberikan kerajaan kepada tetangga seorang raja lebih baik daripada Raja Saul. Terhadap Saulus yang gagal memenuhi sepenuhnya perintah Yehowa untuk menghancurkan Amalek. Di sini, orang yang sesuai hati dan tetangga raja yang lebih baik daripada raja merujuk pada Daud yang muncul dengan sungguh-sungguh dari bab utama. Allah meninggalkan Saul terutama karena ia meninggalkan firman Yehowa. Namun dalam skala yang lebih luas, seluruh orang Israel membuang tanpa mengakui Allah sebagai raja dan akibat dari melanggar perintah Yehowa. Mempertimbangkan hubungan ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara raja dan Tuhan mewakili hubungan antara Israel dan Tuhan. Sekarang orang Israel tidak dapat lagi mengklaim
raja karena raja yang mereka pilih ditinggalkan oleh Allah. Karena itu Tuhan harus memilih raja Israel untuk memimpin. Fakta ini mencerminkan raja Israel di bawah kedaulatan Allah. Kita mengatakan berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul. Ini adalah adegan di mana Allah menegur Samuel yang bersedih karena penggulingan Saul. Ketika Anda melihat teks ini dalam bahasa aslinya, itu menunjukkan bahwa Samuel sangat menderita atas nasib Raja Saul dan Israel sebagai berkabung untuk orang mati. Sebagai tanggapan, Tuhan meminta Samuel untuk tidak menderita lagi tentang tahta Saul dan untuk mengambil tindakan selanjutnya yang diarahkan oleh Tuhan. Kita mengatakan, isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Tuhan memberikan perintah baru kepada Samuel yang sedih tentang tahta Saul. Ungkapan ini terutama digunakan untuk berarti bahwa Samuel harus mengisi tanduknya dengan minyak atas perintah Yehovah. Dalam arti yang lebih dalam, memberitahu kita bahwa kita harus mengakhiri masa berkabung dan melakukan sesuatu yang baru. Tanduk yang disebutkan dalam teks dibandingkan dengan botol minyak yang digunakan ketika Saul diurapi. Tanduk ini ditekankan berulang kali dalam ayat pertama dan terakhir dari ayat 1 sampai 13 yang berhubungan dengan pengurapan daun. Ini mengungkapkan perbedaan antara Saul yang diurapi dan Daud yang diurapi di hadapan Yehovah. Ketika Saulus diurapi sebagai raja, ia diberi botol minyak. Namun ditekankan bahwa Daud yang akan menjadi raja Israel yang baru diurapi dengan tanduk. Lalu apa yang dilambangkan tanduk? Jawaban atas pertanyaan ini sudah muncul dalam doa Hana di bab 2. Dan doa Hana dimulai dengan memuji Tuhan yang mengangkat tanduk Hana. Dan Hana selesai dengan memuji Allah yang akan membangkitkan tanduk orang yang diurapi. Di sini tanduk melambangkan kekuatan Tuhan yang dicurahkan sepenuhnya pada manusia. Tanduk dalam teks juga menunjukkan bahwa kuasa Allah yang mengangkat Hana dari seorang wanita yang rendah hati menjadi seorang wanita sukacita dan rasa terima kasih juga akan dicurahkan ke atas pemimpin Israel yang baru terpilih Daud. Jadi dalam adegan di mana Saulus diurapi, hanya perintah untuk menuangkan minyak diberikan. Tetapi dalam kasus Daud, perintah untuk mengisi tanduk dengan minyak ditekankan. Perintah kasus ini mencerminkan keinginan kuat Tuhan untuk memimpin para pemimpin baru Israel. Kita mengatakan, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Secara eksplisit dinyatakan bahwa Allah telah memilih raja Israel yang baru dalam keluarga Isai. Di sisi lain, ketika kami membaca teks ini dalam bahasa aslinya, teks ini mengandung arti untuk aku. Ini berbeda dengan situasi di mana Saul dimahkotai raja. Dalam kasus Raja Saul, Allah memerintahkan orang Israel untuk menuntut seorang raja, untuk mendirikan seorang raja untuk mereka. Teks tersebut menunjukkan bahwa Allah yang telah membangkitkan raja untuk mereka atas permintaan orang Israel sekarang mengangkat raja untuk dirinya sendiri. Kita mengatakan, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Samuel takut akan perintah Yehovah untuk mengurapi dan mengangkat seorang raja baru. Ketakutan dan kelakuan ini mirip dengan reaksi yang Musa ungkapkan ketika ia ditetapkan sebagai pemimpin Israel dan Yeremia sebagai nabi Israel. Situasi umum mereka adalah bahwa misi Allah menuntut apa yang tampaknya mustahil dari sudut pandang manusia. Dalam kasus Samuel, sulit bagi Saul untuk mengurapi orang lain ketika ia masih menjadi raja.
memang benar bahwa Saul dinubuatkan bahwa dia akan dihancurkan. Namun itu adalah pemberontakan terhadap Saul dan tindakan yang mengancam jiwa Samuel ketika Saul masih raja. Kita mengatakan, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Hal pertama yang perlu dilakukan Samuel adalah mengundang Isai dan putra-putranya ke pengorbanan, dan pekerjaan selanjutnya akan diajar oleh Allah. Jadi Samuel harus bertindak seperti yang dikatakan Yehova. Ini menunjukkan bahwa sebelum pekerja Allah dapat melakukan apapun, itu harus dilakukan untuk mendengarkan apa yang Yehova katakan. Kami harus mendengar dulu. Dan teks ini mengingatkan Musa yang akan berdiri sebagai pemimpin di hadapan Israel di masa lalu. Tuhan berkata, pergilah sekarang dan aku akan mengajarimu apa yang harus kamu katakan karena aku dengan mulutmu. Dari sudut pandang manusia, ada saat-saat ketika perintah Allah kita dimengerti. Tetapi bahkan kemudian kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah memiliki cara untuk melakukan itu. Ayat kita mengatakan, ayat 3, urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Itu adalah bagian terpenting dari instruksi Allah kepada Samuel, yaitu dinubuatkan bahwa Allah akan berbicara kepada Samuel secara langsung kepada siapa Samuel harus mengurapi. Di sini inisiatif total Allah terungkap dengan baik. Dengan kata lain adalah tugas Yehova untuk memilih yang akan diurapi, dan Samuel hanya perlu mengurapi yang dinominasikan. Fakta bahwa ini pada dasarnya bukan pekerjaan Samuel, tetapi untuk Tuhan, dan fakta bahwa Samuel hanya digunakan sebagai Allah untuk Tuhan, diungkapkan dengan baik dalam ungkapkan untuk aku. Kita mengatakan, jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan takut ke upacara pengorbanan ini. Mengatakan bahwa Samuel datang untuk perdamaian memiliki dua arti. Pengurapan raja yang baru berarti bahwa Allah akan membawa kedamaian bagi Israel. Tetapi untuk Saul dan Daud itu adalah pemicu untuk konflik baru. Selain itu, kedamaian Samuel tampaknya berarti mempersembahkan korban kepada Yehova di permukaan, tetapi sebenarnya berarti mengurapi orang-orang yang terpilih sebagai raja baru Israel. Teks-teks ini menunjukkan aspek cara pemerintahan Allah, penguasa sejarah yang menggunakan hal-hal eksternal yang dilihat dan didengar orang untuk memenuhi kehendak batinnya Allah. Secara khusus di masa lalu, Saul melakukan dosa sehubungan dengan mempersembahkan korban kepada Allah. Sekarang Allah menggunakan metode pengorbanan untuk memberikan kesempatan bagi kerajaan Saul untuk diturunkan kepada Daud. Kita mengatakan, kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan takut ke upacara pengorbanan ini. Ini berbeda dengan pemandangan di mana Samuel mengundang orang untuk mengurapi Saul. Orang-orang yang diundang oleh Samuel bagi Saul tidak disebutkan secara persis dalam teks, tetapi dianggap berpengaruh di wilayah tersebut. Ini dilakukan dengan maksud agar Saul resmi dikenal di depan yang berpengaruh. Di sisi lain, undangan yang disajikan di bawah teks ini mencerminkan bahwa satu-satunya pilihan Yehova adalah tidak adanya rencana manusia. Semakin jelas bahwa pilihan Saul di hadapan Allah dan pilihan Daud sama sekali berbeda dari prosesnya. Kita mengatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Sekarang dari teks
ke ayat 13 itu adalah adegan di mana Daud yang akan menjadi raja baru di Israel akan muncul dengan sungguh-sungguh. Allah memerintahkan Samuel bahwa ia hanya perlu mengurapi orang yang Allah tunjukkan. Fakta bahwa Samuel melihat Eliab secara visual berarti bahwa Samuel sudah menilai Eliab sebagai penampilannya. Mungkin hal pertama yang dilihat Samuel di antara putranya adalah Eliab karena penampilan dan tinggi badannya. Akhirnya teks tersebut menunjukkan bahwa Samuel memandang anak-anak Isai secara manusia, bukan pada standar Allah. Ayat 6, Alkitab mengatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Teks ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata sifat dengan arti pasti mencerminkan betapa bersemangatnya Samuel dan betapa percaya dirinya dia ketika dia menemukan Eliab. Samuel menilai bahwa Eliab pasti ditentukan oleh keputusan Allah. Ungkapan ini juga menunjukkan bahwa Samuel tidak hanya melihat Eliab, tetapi sudah menilai Eliab sebagai orang yang harus diurapi orang pilihan Allah. Ayat 7, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolongnya. Ayat ini adalah tulisan yang sangat terkenal yang memberitahu kita bahwa standar putusan Allah tidak bergantung pada kondisi eksternal manusia. Ketika Allah menggunakan penekanan ini pada ekspresi, Samuel mungkin akan segera memikirkan Saulus. Saulus tidak hanya ganteng dalam penampilan seperti Eliab, tetapi tingginya lebih dipandangnya daripada semua orang. Namun, meskipun ada kesempatan eksternal Saul telah ditinggalkan karena ketidaktaatannya kepada Allah. Maka Samuel segera menyadari bahwa kriterianya tidak layak bagi Allah. Ayat 7, tetapi Tuhan melihat hati. Teks tersebut membentuk phrase dan job sebelumnya. Dengan kata lain, ditekankan melalui cara job bahwa standar penghakiman manusia berbeda dari standar Allah. Teks ini menunjukkan bahwa Allah tidak memandang keluar, tetapi Allah memandang lebih kepada pribadi batinnya. Alasan Allah menghargai hati ini adalah karena ia tidak hanya mewakili manusia, tetapi juga sumber tindakan manusia. Faktanya, Saulus ditinggalkan oleh Tuhan karena hatinya dipenuhi dengan pemikiran yang kebanggaan humanistik, dan tindakan itu tampaknya tidak sesuai dengan Tuhan. Karena itu, dalam melaksanakan ritual pengurapan raja yang akan memerintah umat Allah sekarang mencari untuk melihat apakah hati benda itu cocok dengan hati Allah. Kita mengatakan, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Di sisi lain, ayat-ayat tercantum dalam bentuk bahwa Allah menolak Eliab, putra pertama Isai, menolak Abinadab yang kedua, dan menolak Samma yang ketiga, juga tampaknya tidak efektif dalam komposisi. Namun, nama tiga anak laki-laki Isai satu persatu menyatakan penolakan Allah adalah untuk mengungkapkan bahwa mereka adalah yang paling menonjol dari anak-anak Isai. Eliab, Abinadab, dan Samma adalah putra-putra yang cukup dewasa untuk bergabung dengan tentara. Oleh karena itu, berdasarkan standar manusia, mereka adalah putra-putra Isai yang paling mungkin menjadi raja. Karena itu, hal pertama yang membuat mereka lewat di depan Samuel adalah terlalu alami untuk ayahnya, Isai. Namun dengan tidak memilih putra Isai yang lebih tua, Allah dengan jelas menunjukkan bahwa standar Allah tidak sama dengan standar manusia.
Ayat 10, demikianlah Isai menunduk ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Sejauh ini semua putra Isai telah gagal. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Inikah anakmu semuanya? Situasi ini adalah puncak dari paragraf utama artikel tentang pemilihan Raja Agung. Ayat 11, jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba, menunjukkan kemungkinan bahwa kata-kata Yehuwa tentang Samuel dapat digenapi. Hakatan yang diterjemahkan sebagai akhir adalah kombinasi dari artikel yang pasti ha dan kata sifat katan yang berarti kecil. Jadi kata ini bermaksud yang termuda atau yang terkecil. Termuda atau yang terkecil. Kata ini secara implisit menunjukkan usia dan tinggi Daud. Apa yang dia katakan adalah yang termuda dibandingkan dengan kedewasaan saudaranya. Dan apa yang dia katakan adalah perbedaan terkecil dengan tinggi Saul. Namun perbedaan ini menunjukkan bahwa putra bungsu Isai akan terungkap sebagai orang yang cocok dengan hati Tuhan. Kita mengatakan ayat 11, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Sedang menggembalakan kambing domba. Teks tersebut menyoroti bahwa putra bungsu Isai hanyalah seorang gembala domba. Isai sekarang mengajukan pertanyaan, apakah seorang anak yang hanya menggembalakan domba bisa diurapi? Sementara itu, di Israel dan Middle East kuno, raja sering digambarkan sebagai gembala. Karena itu, perkenalan Daud sebagai gembala rendahan mengisyaratkan masa depannya yang besar. Ini karena gambar seorang gembala yang melawat domba sama dengan seorang raja yang memperhatikan rakyat. Ayat 13, kita mengatakan, Sululah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Setelah korban keselamatan selesai, orang-orang yang menghadiri korban keselamatan dapat berbagi makanan dengan mereka. Tapi biasanya, setelah korban keselamatan, mereka memiliki persekutuan untuk makan makanan bersama. Namun Samuel mengatakan dia tidak akan makan sebelum dia melakukan ini karena dia belum menyelesaikan tugas pengurapan yang merupakan tujuannya. Di sini kita dapat melihat misi yang jelas dari Samuel abdi Allah. Di sisi lain, situasi dalam teks ini sebanding dengan situasi ketika Saul terpilih sebagai raja Israel. Dalam kasus Saul, Samuel membawa Saul ke tempat berkumpul di mana orang-orang berkumpul. Sedangkan dalam teks, Samuel sedang menunggu kedatangan Daud. Dari perbandingan ini, teks dengan jelas menunjukkan pilihan kedaulatan Allah yang bahkan tidak termasuk campur tangan Samuel. Kita mengatakan ayat 12, kemudian di sulunya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya erok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak menilai dengan melihat penampilan dan penampilan seseorang. Mengapa penulis positif tentang penampilan Daud? Ini tidak berarti bahwa Daud dipilih oleh Yehova karena penampilannya yang baik. Dengan kata lain, penulis buku ini tidak mencoba menggambarkan keindahan penampilan luar Daud itu sendiri, melainkan refleksi lahiriah dari sifat-sifat batin Daud. Memang Daud memiliki kebaikan batin yang diungkapkan keluar. Ayat 13 terakhir, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Untuk pertama kalinya dalam teks, nama Rasa baru Daud yang disiapkan oleh Tuhan muncul.
Terusnya dia muncul setelah raja pertama Saul yang gagal karena pemerintahan honesty. Faktanya nama tahu tokoh utama kitab Samuel sejak ini disembunyikan dan tiba-tiba muncul dalam ayat pengurapan yang secara dramatis menyoroti bahwa putra Isai yang dianggap tidak penting akhirnya menjadi Raja Daud yang agung. Ketika Saulus, Raja pertama Israel, memberontak melawan kehendak Allah dan ditinggalkan, tampaknya sistem kerajaan Israel yang diberikan Allah gagal. Namun Tuhan menjaga kerajaan Israel tetap utuh. Fakta ini mengajarkan kita bahwa meskipun manusia gagal, Tuhan telah menggunakan sebagai Allah. Kehendak Tuhan tidak pernah berhenti atau gagal. Yang benar. Kehendak dan rencana Tuhan harus dilakukan terlepas dari kondisi manusia bagi Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Hal lain yang dapat kita kenali dari teks hari ini adalah bahwa Allah tidak menghakimi orang berdasarkan penampilan mereka. Tuhan melihat sisi dalam seseorang daripada penampilannya. Ketika dia memilih umatnya, dia mengatakan bahwa dia tidak memilih penampilan, kondisi, harta, tetapi hanya pusat kita. Ini berarti bahwa Tuhan melihat apakah kita memiliki iman pada pusat kita dan benar-benar mencintai Tuhan. Bagaimana sikap Anda terhadap kehidupan? Apakah Anda merasa bahwa kondisi eksternal yang Anda miliki terlalu kecil? Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan menjadi pencipta kita tidak peduli dengan semua kondisi eksternal itu. Sebaliknya, Tuhan peduli dengan hati kita yang terdalam. Namun ini tidak berarti kesempurnaan moral apapun, tetapi betapa dia mencintai Tuhan dan sangat terhubung dengan Tuhan. Meskipun semua kondisi saya tampak sangat lemah, ketika saya memiliki keintuan dan cinta untuk Tuhan dalam diri saya, Tuhan menganggap saya yang terbesar. Saya berdoa agar Anda semua menjadi seperti ini. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님, 오늘 우리가 이렇게 함께 모여서 예배드릴 수 있게 허락해 주시고 또 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님, 다윗과 사울 왕의 얘기를 들었습니다. 하나님께서 또한 외모로 사람을 평가하지 않으신다는 것을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 하나님 정말 원하시는 것은 우리 마음에 있는, 우리 중심에 있는 그 마음과 하나님을 사랑하는 마음과 또 하나님과 동행하는 것, 그것임을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 하나님 그걸 크게 보시고 우리를 크다 여겨주신다고 깨닫게 되었습니다. 정말 당시에 키가 너무나 작았고 양아치도 목동에 불과했던 막내였던 그 다윗에게 하나님 기름 부어주시고 왕으로 세우셨습니다. 그가 정말 하나님을 사랑하고 하나님과 동행하는 자이기에 하나님이 그걸 택해 주셨습니다. 하나님 저희도 이와 같이 되기를 원합니다. 하나님 저희 마음 가운데 하나님을 사랑하는 마음을 더 부어주시고 아버지 정말 늘 하나님과 동행하며 하나님과 교제하며 하나님과 함께하는 저희가 될 수 있도록 붙들어주시기 바랍니다. 우리 한디옥 교회에 이블라트나와 아공, 우리 리아나 한 사람 한 사람 아버지 정말 하나님 정말 사랑하고 하나님과 동행하는 한 분 한 분 될 수 있도록 붙들어주시기 바랍니다. 저 자신도 그렇게 되길 원합니다. 아버지 오늘 말씀해 주셔서 감사합니다. 함께 해주셔서 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도인 분 기도드립니다. 아멘. Sekarang kami beribadah online karena virus corona. Sampai situasinya membaik, saya pikir kami harus beribadah seperti ini, ibadah online. Kita harus berdoa. Dan setiap malam
kita bergabung bersama pada jam 9 untuk berdoa bagi Indonesia dan seluruh dunia. Dan tutorial bahasa Korea juga akan diadakan sebagai kelas online. Terima kasih. Nah, mari kita berdiri. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa waktu ini? Yesus menjawab, kamu harus berdoa, sama dengan ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Dan kita berdoa 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.